Selamat pagi, Shalom, Shalom. Ya saudara ya, kita tetap semangat. Kita memuliakan Tuhan di pagi yang indah ini. Kita mau berkata, Engkaulah jalannya. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatan. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada amen. Pertolongan-Mu dalam hidupku, haleluya. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Kaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatan. Amin, amin, amin. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam haleluya Tuhan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Amin. Pertolongan, haleluya, tiada terhitung pertolongan-Mu di dalam hidup kami semua ya Tuhan. Oh, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan,
tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidup. Haleluya. Tuhan begitu baik bagi kita semua. Haleluya. Engkaulah jalan, dialah jalan yang sempurna. Tidak ada jalan lain. Dan janji Dia murni, bagai emas dan perak. Perisai berlian, dialah juga keselamatan kita semua. Katakan Engkaulah jalan Tuhan, Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Penolong yang setia di dalam kesesakan. Haleluya. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu. Oh Yesus Tuhan, bagaikan dalamnya Tuhan, sedalam-dalamnya samudra, begitu dalam. Amin. Haleluya, haleluya. Tiada terhitung Tuhan kesetiaan-Mu. Amin, amin. Bagaikan langit, bagaikan. Mari kita semua sama-sama bangkit berdiri. Ya, katakan, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu Tuhan. Haleluya, dalam hidupku Tuhan, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih-Mu Tuhan. Haleluya, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam Yesus Tuhan. Oh, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada amin. Pertolongan-Mu di dalam hidupku. Haleluya Tuhan. Bagaikan dalamnya samudra Tuhan, begitu dalam kasih-Mu, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu. Haleluya. Tuhan mau mendengarkan suara kita saja. Katakan, bagaikan langit. Haleluya semuanya. Bagaikan langit yang membentang. Amin, amin. Inilah doa kami Tuhan. Tiada terhitung pertolongannya Dia. Katakan, dalam hidupku. Oh, bagaikan Tuhan, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam. Saudara bisa berteriak, mau berkata, bagaikan langit, bagaikan langit yang membentang. Amin. Tuhan,
Inilah ucapan terima kasih kami kepadamu Tuhan. Tiada terhitung bertolak dalam hidupku Tuhan. Haleluya. Oh, bagaikan dalamnya samudra. Amin. Begitu dalam kasih Tuhan ada kesetiaan dalamku. Tiada terhitung Tuhan. Kami tidak bisa menghitung kesetiaan-Mu. Kami kadang tidak setia kepadamu Tuhan, tapi Kau tidak bisa memungkiri kesetiaan-Mu. Tiada terhitung kesetiaan dalam. Mari kita tepuk tangan, sorak-sorai berikan yang meriah. Pujian, sorak-sorai tepuk tangan kita untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Oh, terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa menghitung pertolongan-Mu sejak kami lahir dari kandungan ibu kami. Sampai detik ini Tuhan. Kami tidak bisa menghitung, apalagi hamba-Mu ini ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan kalau pada minggu pagi ini kami bisa berteriak-teriak, berseru-seru, memanggil, memuji, meninggi-ninggikan nama-Mu. Itu semua kami rasakan karena kemurahan bagi kami. Berkati semuanya ini Tuhan yang kami sudah hadir maupun yang dalam perjalanan. Di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Silakan duduk, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus ya. Tuhan itu baik, haleluya. Kita mau berkata kasih-Nya luar biasa. Ya. Kasih Allah tak berkesudah, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya sekali lagi. Yo, kasih Allah selalu baru. Amin. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Dengan sukacita kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Hey! Kasih Allah. Saudara merasakan kasih Allah? Kalau saudara merasakan itu luar biasa. Tidak semua, biarpun dia di gereja belum tentu merasakan kasih Allah ya. Tapi kalau di tempat ini saya yakin. Sekali lagi, yo. Kasih Allah tak berkesudah, selalu baru setiap pagi. Bahkan pun tak pernah berakhir. Ku katakan dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pun, amin, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai kita memuji Dia. Amin. Dia haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Hey, yo, kasih Allah. Mari kita sama-sama bangkit berdiri ya. Setiap pagi. Amin. Sekali lagi ya semuanya. Yo, yo.
setiap pagi rahmatnya pun yo 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 bisa nari dengan sukacita ku kan menari dengan sorak-sorai memuji ku naikkan haleluya nyanyi bagi dia sang raja nyanyi bagi dia sekali lagi dengan sukacita ku kan menari dengan sorak-sorai amin amin dan haleluya nyanyi bagi dia sang raja nyanyi bagi dia mana suaranya dengan suka kan menari puji ku naikkan pujian suaranya tidak keluar nyanyi bagi dia ayo suaranya ya nyanyi bagi dia ayo katakan dengan sukacita dengan sukacita aku ha 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 lebih kencang dong kurang sang raja nyanyi bagi dia sekali lagi ya Tuhan ingin suaramu dengan suka kan menari dengan sorak-sorai amin ku naikkan pujian haleluya nyanyi bagi dia sang raja nyanyi bagi dia saya dengan sukacita ku kan menari dengan sorak-sorai memuji ku naikkan pujian haleluya nyanyi bagi dia sang raja nyanyi bagi dia sang raja hey selamanya haleluya glory bagi dia amin silakan duduk saudara ya luar biasa saya aja sedang apalagi Tuhan ya, terbalik lagi Tuhan aja sedang apalagi saya ya. Baik, sekali lagi tepuk tangan doang untuk Tuhan Yesus ya. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita yang paling dalam. Kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Engkau baik Bapa. Oh, haleluya. Haleluya. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Percaya, amin, katakan. Rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan. Amin, amin, amin. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau anakku. Walau ku tak dapat berharap atas kehidupanku Tuhan. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku. Katakan namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk haleluya Tuhan. Mari sama-sama katakan. Yo, sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidup hatiku. Percaya
rancanganmu bagiku adalah yang baik. Walau kami tidak bisa melihat ke depan rencanamu Tuhan. Semua rencanamu, tapi rencanamu indah adanya Bapa. Katakan, namun hatiku tetap memandang wajahmu. Walau ku tak dapat, kami tidak bisa berharap dengan kehidupan kami Tuhan atas kenyataan hidupku. Namun hatiku tetap, amin, memandang padamu. Kau ada untuk, haleluya, semuanya. Walau ku tak dapat melihat, amin, semua rencana. Selanjutnya memanggil Bapak Pendeta Hendrata untuk kami serahkan mimbar ini, amin. Dapat seras kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Ada untukku, namun hatiku, hati kami tetap memandang padamu. Haleluya. Sekali lagi, namun hatiku Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Inilah isi hati kami sesungguhnya Tuhan. Di dalam perjalanan kehidupan kami, senyampang perpanjangan usia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kadang-kadang apa yang kami bayangkan, apa yang kami inginkan tidak sesuai dengan kenyataan dan yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan. Ajari kami terus Tuhan seiras dengan pujian yang kami naikkan, untuk kami terus berharap, untuk kami terus memandang kepadamu Tuhan. Ampuni segala kekurangan kelemahan kami Tuhan. Layakkan kami terus Tuhan untuk berjalan menurut kehendak dan rencanamu. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang kembali Tuhan berikan di dalam kehidupan kami pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Sehingga kami semua dapat beribadah di dalam rumah-Mu yang Maha Kudus, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat. Terima kasih Bapak, kami serahkan kebenaran firman-Mu yang sebentar akan kami dengarkan Tuhan, dalam kasih dan anugerah-Mu. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang telah membimbing acara ibadah ini mulai dari awal, menyelesaikan juga ibadah ini sampai selesainya. Terima kasih Bapak, dalam nama Putra-Mu yang tunggal Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, yang siap untuk berjalan dengan kehendak dan rencana Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam setiap kesempatan yang selalu saya sampaikan, bahwa perjalanan kehidupan kita, bahwa perjalanan keimanan kita, saya katakan perjalanan keimanan saudara, bukan hanya sekedar kita beriman, tapi perjalanan kehidupan kita yang kita jalani, itu harus seiras dengan perjalanan keimanan kita. Jadi iman yang ada di dalam kehidupan kita, itu adalah sesuatu yang hidup.
sesuatu yang bergerak. Sesuatu yang kalau diberi minyak terus akan terus bernyala-nyala. Dan kalau kita hanya sekedar beriman, tanpa kita menerapkan perjalanan kehidupan kita sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, saudara, kita akan berjalan, kadang-kadang kita ingat Tuhan, tapi banyak lupanya dengan Tuhan, saudara. Episode Yesus Kristus selama 3,5 tahun, 2000 tahun yang lalu di dalam perjalanan kehidupannya. Dia tidak hanya berjalan di dalam perjalanannya, tapi teristimewa dia berjalan di dalam pelayanannya, saudara. Sampai pada satu waktu, sampai pada satu saat, mari kita baca di dalam Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat. Saya undang semuanya untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita baca 2 ayat 23 dan 24. Yohanes pasal yang keempat, ayat 23 dan 24. Kita baca bersama-sama 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Silahkan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca mulai Yohanes pasal yang keempat, mulai ayat yang pertama, saya bacakan perlahan-lahan sebelum kita sampai di Yohanes pasal yang keempat, ayat yang kedua, 3 dan 24 piknya itu. Yohanes pasal yang keempat, saya baca perlahan-lahan mulai ayat yang pertama. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa Ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, Dia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah Ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanannya. Karena itu Ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat 23 dan 24. Kita kembali lagi ke Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Penyembahan, saudara. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Pengertian yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini, saudara, bahwa menyembah, sekali lagi menyembah, itu bukan hanya ada di dalam acara liturgi gereja, saudara. Menyembah bukan hanya kata harfiah saja, kata yang kita mengerti, bahwa menyembah itu dengan suara. Kalau misalnya dengan kita bisa main musik, kita bisa bermain dengan musik, kita bisa menyembah seorang diri. Kita harus apakah kita kemudian menyembah dengan suara yang merdu? Menyembah itu bukan hanya sekedar ada acara, hanya ada di dalam acara gereja. Menyembah itu tidak hanya sekedar kita mengeluarkan suara yang merdu di hadapan Tuhan. Menyembah itu bukan hanya sekedar waktu yang khusus, tempat yang khusus untuk kita menyembah di hadapan Tuhan. Enggak seperti itu, saudara. Tidak hanya sekedar seperti itu.
Tapi penyembahan yang ingin Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita di dalam Yohanes pasal yang keempat, nanti yang akan kita pelajari mulai ayat yang pertama. Penyembahan adalah sikap hidup kita, perjalanan kehidupan kita. Marilah kita menjadi penyembah yang benar. Menjadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Menjadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Menjadi penyembah yang benar. Kadang-kadang kita berpikir, aduh suaraku gak enak. Aduh kadang-kadang aku ini gak iso nyanyi. Ada banyak orang beribadah saudara. Saya gak tahu apakah saudara termasuk di dalam tempat ini. Meskipun worshipnya sudah teriak-teriak. Worshipnya sudah loncat-loncat. Meskipun di atas ini sudah ada slide. Ada banyak sidang jemaat pada waktu pujian itu tidak mengeluarkan suara, saudara. Saya nggak tahu kenapa ada jemaat yang seperti itu, saudara. Musiknya sudah rancak, worshipnya sudah berlatih sedemikian rupa, tapi kadang-kadang jemaatnya untuk mengeluarkan sama suara apalagi, mari kita angkat tangan bersama-sama. Kadang-kadang masih angkatnya setengah tiang, saudara. Menjadi penyembah yang benar adalah sikap perjalanan kehidupan, perjalanan keimanan kita. Kalau mulai dari hari ini kita mengerti bahwa perjalanan keimanan kita itu harus menyembah Tuhan, enggak masalah kita mulai dari hari ini, saudara. Menjadi penyembah yang benar akan kita pelajari di dalam Yohanes pasal yang keempat ini. Yang pertama, teratur, terencana, dan punya tujuan, saudara. Bagaimana dengan perjalanan keimanan kita sampai pada hari ini? Teristimewa kita yang beribadah, kita yang melayani Tuhan. Kita yang terlibat pelayanan, kita yang bertanggung jawab di dalam sebuah acara ibadah. Apakah perjalanan keimanan kita itu teratur, terencana, dan punya tujuan, saudara? Di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang keenam, di mana digambarkan di dalam perjalanan Yesus, di dalam pelayanannya, Yesus punya tujuan untuk melewati daerah Samaria yang namanya kota Sikar, saudara. Punya tujuan dan ada goalnya di sana. Seseorang yang melayani Tuhan, seseorang yang berjalan di dalam Tuhan, seseorang yang selalu menyembah Tuhan di dalam perjalanan kehidupannya, di dalam setiap aspek kehidupannya, di dalam tugas dan tanggung jawabnya, apakah dia sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, pemuda, anak-anak, atau pelajar, atau apapun. Kalau kita teratur, terarah, terencana, dan punya tujuan, saudara, itu akan mengatasi segala kelemahan kita, akan mengatasi segala keletihan kita. Meskipun sebetulnya keletihan itu bisa menjadi alasan, bisa menjadi kendala di dalam kehidupan kita untuk kita kemukakan. Gak iso disik, gak iso. Aku lagi gak mood. Nah iso, apa kok diganti, dilukir gitu. Perhatikan di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-6 dikatakan, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur. Sumur itu hari kira-kira pukul 12 siang. Yesus tidak sekedar letih. Ayat yang ke-8, dia lapar, makanya dia ditinggal sama murid-muridnya mencari makanan di sekitar daerah tempat itu yang terdekat. Pelajaran di dalam kehidupan kita yang pertama, menjadi penyembah yang benar, menjadi penyembah yang benar. Perjalanan kehidupan kita harus terarah, terencana, dan punya tujuan, saudara. Kalau perjalanan keimanan kita itu terarah, terencana, dan punya tujuan,
niscaya kita akan mengatasi segala kelemahan, mengatasi segala kendala, apapun itu yang terjadi, seperti Yohanes pasal yang keempat ayat yang keenam ini. Apapun kelitian Yesus, kelaparan sekalipun, itu tidak menjadi kendala di dalam kehidupan Yesus untuk dia berjalan punya tujuannya. Ayat yang ketujuh, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Ayat yang ke-9, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar, kadang-kadang kita tidak menyadari di dalam perjalanan kehidupan kita, di dalam masalah kehidupan kita. Kadang-kadang kita tidak menyadari Tuhan menyapa di dalam kehidupan kita. Mungkin kadang-kadang kita dengarkan apa itu suara khotbah, mungkin kadang-kadang kita dengarkan suara orang lain, mungkin kadang-kadang kita mendengar suara gembala yang tiba-tiba menelpon, memberi nasihat. Kadang-kadang itu tidak kita sadari, saudara. Kenapa, saudara? Kenapa? Mari kita lanjutkan ayat yang ke-9, ayat yang ke-10. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam, dan dari manakah engkau memperolehnya air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur itu kepada kami, dan yang telah minum sendiri dan dari dalamnya ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Saudara, kadang-kadang persoalan kehidupan kita, masalah kita, sakit penyakit kita, kesibukan kita, apapun yang melilit kehidupan kita, kadang-kadang itu sama seperti dua orang yang perjalanan keluar dari Yerusalem menuju Emmaus. Tatkala Yesus bangkit, ada sesuatu yang menutup selaput matanya, saudara, sehingga tidak merasakan ada Yesus yang berjalan bersama-sama keluar dari Yerusalem menuju Emmaus, kurang lebih 10 kilometer, saudara. Kadang-kadang masalah kehidupan kita, persoalan kita kadang-kadang begitu melilit, begitu membelit, begitu menutup akal pemikiran kita, menutup perjalanan keimanan kita. Even mungkin kita ini seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, pemusik, worship, dan seterusnya. Yang kita permasalahkan masalah kita. Kadang-kadang bahkan tidak jarang. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani mungkin lebih dari 10 tahun, mungkin lebih dari 20 tahun. Masih dibanding-bandingkan. Di sana lu ada orang pinter dan seterusnya. Di sana lu bisa cepat sembuh, di sana lu ada cepat kaya. Bahkan kadang-kadang saudara maaf saudara, orang beribadah, orang datang ke gereja, saudara, bukan kebenaran firman Tuhan yang ingin ia dapatkan, saudara, tetapi sesuatu yang ingin dia puaskan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang tidak jarang orang beribadah itu timbal balik, saudara. Apa yang bisa Tuhan berikan di dalam kehidupan kita? Masalahku kok gurung selesai, aku wis doa, dan seterusnya.
Mari kita pelajari selanjutnya, saudara. Tapi Tuhan tetap fokus pada pelayanannya, saudara. Tuhan tidak menjawab pertanyaan wanita ini, apakah kamu punya timba, apakah kamu bisa dan seterusnya, apakah kamu lebih besar dari Bapak Yakub dan seterusnya. Tuhan tidak fokus terhadap hal-hal duniawi. Perhatikan mulai ayat yang ke-13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, di dalam perjalanan keimanan kita, saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita, kalimat ini saya terus ulangi, saudara. Seharusnya lamanya kita beribadah, saudara. Seharusnya lamanya kita beribadah. Itu harus selaras, sebanding dengan naiknya tingkat keimanan kita, saudara. Kalau ada yang baru mendengar kalimat ini, saya ulangi lagi. Seharusnya lamanya kita beribadah. Ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang lebih dari 50 tahun. Harusnya berbanding lurus dengan tingginya tingkat keimanan kita. Harusnya kan bertambah tinggi tingkat keimanan kita. Contoh, saudara, contoh. Lamanya kita bersekolah, saudara. Lamanya kita bersekolah. Kalau kita hanya bersekolah 8 tahun sampai SD, tingkatan kita, tingkat kepintaran kita sampai SD, saudara. Kalau 11 tahun kita bersekolah, tingkatan kepintaran kita setingkat dengan SMP. Kalau 14 tahun kita bersekolah, tingkat kepintaran kita sama dengan SMA, SLTA. Tapi kemudian kalau ditambah 4 tahun lulus S1, saudara, tingkat kepintaran kita, tingkat IQ bukan tingkat IQ ya, tingkat pengetahuan kita kan setara dengan S1 yang kita pelajari. Harusnya kan seperti itu kan contohnya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan pada pagi hari ini. Setelah berbincang dengan Yesus, perempuan Samaria ini mulai terbuka. Perhatikan mulai ayat yang ke-15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang pertama dikatakan kejadian itu pukul 12 siang, saudara. Biasanya tradisi orang Samaria, orang Yahudi mengambil air itu pagi hari, saudara. Kenapa wanita Samaria ini ambil air pukul 12 siang, saudara? Karena perjalanan kehidupannya yang kurang benar, saudara. Seperti yang ditulis, tradisi di bangsa Yahudi dan sekitarnya waktu itu, saudara, kalau suaminya meninggal, adik lakinya menggantikannya dan seterusnya sampai seperti itu, saudara. Jadi bahan pergunjingan orang-orang yang makanya
ngambil airnya siang pukul 12. Tapi Yesus Kristus berjalan ke Sikar pukul 12, bukan tanpa tujuan. Seperti yang saya katakan awal, mari kita belajar profil Yesus Kristus di dalam perjalanan kehidupan kita. Seseorang yang menjadi penyembah yang benar, hidupnya itu teratur, terarah, punya rencana, dan punya tujuan, saudara. Makanya kemudian, kalau kita mau menjadi penyembah yang benar, langkah berikutnya yang dilakukan oleh perempuan Samaria ini, ada sebuah keterbukaan, ada sebuah kejujuran yang diungkapkan kepada Tuhan, saudara. Dia bercerita apa tentang jati dirinya dan seterusnya. Mari kita belajar, saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita. Senyampang kesempatan itu masih kita raih, saudara. Kita ungkapkan segala kelemahan kita ungkapkan segala apa yang menjadi masalah kehidupan kita. Jangan sampai ada sesuatu yang kita tutupi di hadapan Tuhan. Wah, rasane Tuhan gak iso nulung aku. Rasane iki harus orang sing nulung dan seterusnya. Tema firman Tuhan pagi hari ini menjadi penyembah yang benar, saudara. Ayat selanjutnya, saudara, ayat yang ke-19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang bahwa engkau adalah seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa di dalam gunung. Menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yerusalem, datang dari bangsa Yahudi. Saudara, perjalanan selanjutnya di dalam perjalanan keimanan kita, saudara. Sekali lagi saya nggak tahu berapa lama saudara beribadah. Berapa lama kita melayani bersama-sama, melayani Tuhan. Berapa lama kita sudah menikmati kasih dan anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Satu pertanyaannya, saudara. Apakah kita menyembah Tuhan yang kita kenal, saudara? Seperti ayat yang ke-22 ini. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Tetapi kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Sebuah pertanyaan di dalam kehidupan kita, saudara. Selama ini kita beribadah. Selama ini kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selama ini kita bersama-sama melayani Tuhan. Apakah kita melayani Tuhan yang benar, Tuhan yang kita kenal? Atau maaf, saudara, maaf. Apakah pelayanan kita tergantung jadwal karena ada jadwal? Karena ada sesuatunya yang lain, saudara. Sehingga kemudian kita terima sebuah pelayanan. Maaf, saudara, kalau saudara tidak setuju dengan kalimat saya. Mari kita menyembah Tuhan yang kita kenal, saudara. Jangan seperti ayat di Hosea. Bangsa ini menyembah aku dengan mulutnya, tapi hatinya jauh daripada aku. Makanya kemudian di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Mari, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh
dan kebenaran. Menyembah Tuhan bukan hanya sekedar di dalam acara gereja, waktu ibadah permulaan menyembah Tuhan, waktu mau masuk firman Tuhan ada penyembahan, bukan hanya sekedar itu harfiahnya. Menyembah Tuhan bukan hanya sekedar diperlukan waktu yang khusus, tempat yang khusus, dengan suara yang merdu, bukan hanya sekedar itu, tidak sesempit seperti itu. Menjadi penyembah yang benar adalah perjalanan kehidupan keimanan kita bersama Tuhan. Sekali lagi, menjadi penyembah yang benar kesimpulannya adalah perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan, saudara. Di dalam setiap aspek tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Menjadi penyembah yang benar bukan hanya pada hari Minggu, tapi Senin sampai Minggu, saudara, dan seterusnya. Saudara tahu piknya yang terakhir, ayat yang ke-39, ayat yang ke-39, Yohanes pasal yang keempat. Perhatikan ayat yang ke-4. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu ya, perempuan Samaria itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Wanita Samaria ini mampu mengatasi kehidupannya dari seseorang yang bermasalah menjadi seseorang yang memenangkan jiwa untuk kerajaan surga, saudara. Menjadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan, saudara. Adalah sebuah perjalanan kehidupan yang teratur, terencana, dan punya tujuan. Dan tujuannya untuk banyak memenangkan jiwa untuk kerajaan surga. Dan contoh wanita Samaria, marilah kita pelajari bersama-sama untuk menjadi perjalanan kehidupan kita. Karena saya tahu, di dalam perjalanan kehidupan kita, berapapun usianya, bagaimanapun tingkat ekonominya, bagaimanapun tingkat latar belakangnya, persoalan kehidupan selalu ada dan selalu menyeliputi dan selalu siap datang berikutnya tanpa harus persoalan yang sebelumnya itu selesai. Persoalan demi persoalan terus datang menerpa di dalam perjalanan kehidupan kita. Marilah kita belajar di dalam Yohanes pasal yang keempat ini, saudara. Wanita Samaria ini mampu mengatasi masalahnya dan mampu menjadi memenangkan jiwa untuk kerajaan surga. Ayat yang terakhir saya undang semuanya untuk bangkit berdiri dan dipersilakan worship dan pemusik untuk mengambil posisinya. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya mohon untuk tetap bangkit berdiri. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di minggu yang terakhir, di bulan yang ke-10, 10 bulan sudah kita beribadah bersama-sama di dalam tempat ini. Ini adalah tempat yang terbaik di dalam kehidupan kita untuk terus mempertahankan perjalanan keimanan kita, untuk terus meningkatkan perjalanan keimanan kita, untuk terus menyelesaikan tugas dan program yang Tuhan bebankan di dalam kehidupan kita. Marilah kita terus belajar senyampang perjalanan kehidupan itu masih ada
Dan kita masih bernapas sampai pada pagi hari ini. Kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita naikkan pujian Ku Menyembah. Ku menyembah dalam kurus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karuniamu Bapa. Dipersilakan rekan-rekan sepelayanan perjamuan kudus untuk mengambil posisinya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kalau pada siang hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh merasakan kemurahan dan kasih setiamu, dan kami merasa sungguh Engkau selalu ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, saatnya tiba di mana kami mau bersama-sama untuk menikmati tubuh dan darah-Mu. Sebelumnya mari biarlah Engkau sendiri yang akan mencucikan dan menguduskan, sehingga apa yang kami makan bisa memberi kekuatan kepada kami untuk kami melangkah di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan, memberkati juga hamba-Mu yang sudah memberikan firman-Mu, supaya kami selalu hidup di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang sudah menerima tubuh dan darah Kristus, saya undang untuk sama-sama bangkit berdiri. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang kita pegang lagi bukan roti dan anggur, tetapi tubuh dan darah Kristus. Kita angkat tubuh Kristus di atas kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkannya adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat darah Kristus di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memperingati Tuhan, kematian Tuhan sampai Ia datang. Terima kasih Tuhan atas kesempatan, atas perciuman kudus yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Jadikan persekutuan tubuh dan darah-Mu Tuhan menjadi episode yang baru di dalam perjalanan kehidupan kami. Untuk kami mempersembahkan persembahan yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni segala kekurangan kami Tuhan. Tambahkan iman dan Roh Kudus di dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan. Supaya kami hidup selaras dan sekehendak rencana. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mewakili gembala sidang di tempat dan kita semua sidang jemaat gereja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hendrata yang sudah melayani kita semua. Tuhan memberkati Pak. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada satu berkat dari anak Tuhan. Dan kita mengucapkan terima kasih buat seorang ibu yang hari ini membagi berkat buat seluruh jemaat. Tuhan Yesus memberkati ya, berkatnya ada di belakang. Baik saudara, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus, haleluya. Ada satu sobat kita yang setia, tetap semangat. Semua ya. Ada satu sobatku yang setia, amin. Tak pernah dia tinggalkan diriku, haleluya. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani hidupku, amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku, amin. Saya kembalikan kembali kepada Bapak Pendeta Hendrata, haleluya. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin. Nama Yesus yang menghibur hatiku, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, dan syukur Bapa hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu di dalam acara ibadah pada pagi hari ini. Mulai dari awal sampai selesainya. Terima kasih Tuhan atas kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang telah memberkati worship, pemusik, pembicara, terima semua sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Pimpin dan bimbing perjalanan kehidupan kami Tuhan. Seiras dengan kebenaran firman-Mu yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kami. Supaya senyampang perpanjangan usia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami menjadi penyembah yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Untuk mengatasi segala masalah kami. Untuk mengatasi segala problema kami. Untuk berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Mencapai dan menyelesaikan tujuan dan tugas dan tanggung jawab kami sebagai hamba-Mu Tuhan. Pimpin dan bimbing di dalam perjalanan kehidupan kami, di dalam rumah tangga kami, pasangan hidup kami, orang tua kami, anak, menantu, dan cucu-cucu kami.
Pimpin dan bimbing kami semuanya Tuhan. Supaya kami terus menjadi cermin kemuliaan-Mu dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, dan sampai kapanpun, di dalam tutur kata, di dalam tingkah laku, di dalam akal pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpin dan bimbing acara ibadah di dalam tempat ini Tuhan. Tuhan berkati setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat pelayanan di dalam tempat ini. Yang bertugas dan bertanggung jawab di dalam pelayanan di dalam tempat ini. Tambahkan terus iman dan Roh Kudus di dalam kehidupan mereka semuanya Tuhan. Untuk terus mampu berdiri, mampu bertahan, mampu terus melayani-Mu sampai kedatangan-Mu kali yang kedua. Teristimewa dan secara khusus kami juga berdoa untuk Ibu Gembala Sidang kami Tuhan. Tambahkan terus kekuatan baik fisik dan jasmani Tuhan. Teristimewa keimanan dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Untuk terus dapat memimpin, membimbing kami. Seluruh sidang jemaat-Mu menuju padang rumput yang hijau dan air yang jernih. Tuhan berkati seluruh keluarga besarnya, anak, menantu, dan cucu-cucunya. Tuhan berkati acara ibadah di dalam tempat ini. Teristimewa kami juga berdoa yang telah membagikan berkat pada pagi hari ini Tuhan. Pimpin dan bimbing di dalam perjalanan kehidupannya, di dalam rumah tangganya, di dalam segala sesuatu yang diusahakannya. Apapun Tuhan, biarlah hanya untuk mempermuliakan nama-Mu. Berkati negara dan bangsa kami Tuhan agar selalu dalam keadaan aman, tentram dan damai. Dan berilah pimpinan presiden selanjutnya yang benar, yang takut, yang memakmurkan seluruh bangsa Indonesia. Sebentar kami akan pulang Tuhan, ratakan jalan yang kami lalui, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu yang ajaib. Dengan kendaraan apapun yang kami tumpangi Tuhan, kami mohon para malaikat-Mu berjalan bersama-sama kami di sepanjang perjalanan kami menuju rumah kami masing-masing atau ke setiap tujuan kami berikutnya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama angkat tangan kanan kita di atas kepala. Apa yang menjadi masalah kita, apa yang menjadi problema kita, apa yang kita doa-doakan di hadapan Tuhan, apa yang menjadi sakit penyakit kita sampai pada hari ini. Letakkan tangan kiri kita di dada. Tanda sebuah kepasrahan, tanda sebuah keyakinan. Tanda kita mau belajar seperti seorang wanita Samaria ini. Yang mampu mengatasi masalah problemanya. Yang mampu menjadi penyembah yang benar Tuhan. Menyembah Tuhan yang kami kenal. Untuk memperlebar kerajaan surga di muka bumi ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah pada waktu keluar. Tuhan melimpahi engkau dalam buah kandunganmu dan memberkati dalam pekerjaanmu. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan akan tetap naik dan tidak turun. Jikalau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dan tidak beribadah kepada ilah lain. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih dan kasih sayang daripada Tuhan kita Kristus Yesus. Dan dengan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang telah diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.